Hai, sadar gak sih kalau kita mengalokasikan waktu terlalu banyak di handphone kita? Seperti orang kecanduan, mau tidur main handphone, baru bangun main handphone, lagi kerja main handphone, lagi di jalan main handphone, bahkan di toilet pun kita main handphone. Awalnya aku tidak terlalu bermasalah dengan hal ini, lalu ada momen ketika anakku bilang seperti ini. Nonton terus. Kalau dipikir, iya juga ya, memang handphone bisa sangat produktif, bisa dipakai untuk kerja. Tapi setelah aku melihat Samsung Galaxy S8 yang sudah tua dengan retak di mana-mana, satu minggu ini sebenarnya aku lebih banyak menghabiskan waktu di game ataupun sosial media. Dan jadinya malah tidak produktif. Jadi untuk membuat handphone tidak mengambil waktu terlalu banyak, aku melakukan semacam riset dan ini adalah 3 tips yang aku baca yang paling berhasil menurutku. Yang pertama, matikan notifikasi yang berasal dari aplikasi. Awalnya notifikasi digunakan ketika ada orang lain ingin berinteraksi dengan kita, seperti orang lain ingin menelpon kita, orang lain SMS kita, atau orang lain chatting kita. Tapi sekarang, hampir semua aplikasi itu punya notifikasi. Mulai dari aplikasi sosial media, aplikasi jualan online, aplikasi game, bahkan kalkulator aja punya notifikasi sekarang. Notifikasi dari aplikasi seperti inilah yang mengalihkan fokus kita untuk kemudian melihat handphone, dan akhirnya menghabiskan waktu lebih lama di handphone. Selain itu, dulu aplikasi yang personal chatting seperti WhatsApp itu hanya ada chattingan ataupun notifikasinya muncul ketika ada yang chat. Tapi sekarang di WhatsApp itu ada status. Ketika kita membuka sebuah pesan WhatsApp tentang kerjaan, itu bisa berakhir dengan kita melihat status-status orang lain. Facebook dan Instagram pasti lebih parah. Awalnya hanya ingin buka chat dari teman lama, tapi kemudian berakhir dengan 3 jam melihat stories dan feed orang lain. Aplikasi-aplikasi sekarang ini memang didesain untuk membuat kita candu untuk menggunakannya. Aplikasi seperti Lazada, Shopee, Tokopedia membuat notifikasi promo atau harga yang sangat murah, jadi kita membukanya, tapi kemudian kita membuka barang yang lain juga. YouTube, ada notifikasi dari YouTuber yang kita subscribe. Awalnya kita hanya ingin melihat video itu, tapi kemudian berakhir 3 jam melihat video yang lainnya. Maka dari itu, mulailah dari notifikasi. Aku pribadi mencoba untuk mematikan semua notifikasi yang tidak aku butuhkan. Ini bisa dilakukan hampir di semua smartphone. Di handphoneku, ini sangat mudah. Kamu bisa pergi ke setting, kemudian pilih notifikasi. Ini adalah notifikasi dari aplikasi yang sudah aku blok. Jadi aplikasi ini tidak akan mengirim notifikasi apapun. Dan sekarang, aku akan memblok beberapa aplikasi lagi yang menurutku tidak terlalu penting. Pada akhirnya, hanya notifikasi yang penting saja yang membuatku untuk melihat handphone. Yang kedua, setelah mematikan notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang tidak perlu, langkah selanjutnya adalah tidak membuat mudah kita mengakses aplikasi yang paling banyak menghabiskan waktu kita. Aplikasi-aplikasi sekarang ini desain tidak ada endpoint-nya, jadi kita bisa scroll terus ke bawah dan ada terus konten baru. Kita bisa swipe ke samping dan terus ada konten baru. Konten yang tiada habisnya. Automatic watch next di YouTube itu memiliki pola yang sama juga sebenarnya. Interface seperti ini membuat kita kecanduan dan sulit untuk berhenti. Saranku, jangan terlalu banyak gunakan aplikasi yang tidak punya endpoint seperti ini. Kalau kamu sudah punya Instagram, tidak usah menggunakan Twitter lagi. Itu lebih baik menurutku. Buat aplikasi ini sulit untuk diakses, sehingga kamu malas untuk membukanya. Jangan meletakkan aplikasi-aplikasi seperti ini di homepage ataupun buat shortcut tertentu. Aku ketika biasanya butuh fokus tinggi, aku akan menguninstall Instagram dan ya, sampai kerjaanku selesai, baru aku install lagi. Jadi aku tidak sengaja menghabiskan waktu di Instagram atau melihat feed orang lain dan melupakan pekerjaanku yang sebenarnya. Pada akhirnya, kita yang harus mengontrol prioritas kita. Lakukan dulu prioritas kita, baru kemudian nonton YouTube ataupun main Instagram. Dan yang terakhir, jika 2 cara di atas belum ampuh, cara terakhir adalah menggunakan grayscale. Warna adalah cara paling mudah untuk handphone menarik perhatian kita. Dalam sebuah tes eye tracking, warna merah yang cerah membuat banyak orang tertarik. Maka dari itu kita melihat banyak banget aplikasi yang berubah logonya menjadi lebih terang, lebih ikonik, lebih bold, dan lebih wow. Dan itu juga alasan kenapa notifikasi itu warnanya merah, bukan biru ataupun hijau. Tapi menggunakan warna yang paling menarik perhatian kita, merah. Hal ini juga terjadi ketika kemarin aku membuat laporan. Yang jadi pertanyaan adalah yang warna merah dulu. Padahal warna merahnya itu jauh lebih sedikit dibanding warna biru. Jadi ya, buat handphonemu hitam putih. Kita harus kembali menanyakan pertanyaan yang simple ke diri kita. Seberapa prioritas kita menggunakan handphone ini? Sepenting apa handphone ini hingga mengambil waktu kita terlalu lama? Itu saja untuk tips hari ini. Aku Adansa, semoga bermanfaat. Regards.